Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faqad qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sahhat tafwidu wajaba al-mahru fihi bi salasati asya'. Wa idza sahah lan ing dalem nalikane sah apa at-tafwidu masrahaken wajibah moko wajib apa al-mahru mahar fihi ing dalem nikah bisalah sati asya'a kelawan telu pira-pira perkara. Wahiyah utawi salah sati asya iku ayyafridahu yento mesteaken ing mahar. Ini bisa sampean ikutkan wazan fa'ala itu ayyufaridahu itu bisa ikut wazan fa'ala kenging ayyafridahu farada yafridu iku ayyafridahu yento mesteaken ing mahar sapa az-zauju bojo lanang ala nafsihi ing atase awak dhewene az-zauj wa tardo lan rido sapa az-zaujatu bojo wadon bima kelawan barang faradahu kang mesteaken sapa zauj ing ma faradahu kang mesteaken sapa zauj ing ma aw yafridahu utawa yen to ngira-ngiraaken ing mahar sapa al-hakimu Pak Hakim utawa yen to ngira-ngiraaken ing mahar sapa al-hakimu Pak Hakim ala zauji ing atase bojo lanang. Wa yakunu lan ono apa al-mafrudu mahar kang den pesti alaihi ing atase zauj iku mahrul mislih mahar pepadan iku mahrul mislih mahar pepadan. Wa yushtaratu lan den syarataken apa ilmul qadi oleh ngawruhi Pak Qadi bi qadrihi kelawan kira-kirane mahar. Amma ridho zaujaini anapun utawi ridone bebojoan loro atau lanang wadon bojo lanang karo bojo wadon bima kelawan barang yafriduhu kang mesteaken sapa qadi ing ma yafriduhu kang mesteaken sapa qadi ing ma iku fala yustaratu moko ora den syarataken apa ridho zaujain iku fala yustaratu moko ora den syarataken apa ridho zaujain aw yadkhula utawa yen dukhul atau jima sapa zauj ay zauju tegese bojo lanang biha kelawan zaujah ay zaujati tegese bojo wadon al-mufawwidati kang masrahaken. Ini juga bisa dua wajah, al-mufawwadah kang den pasrahaken itu kene. Cuma dabul ulama wal fathu afsah, dibaca fathah itu lebih fasih. Wal mufawwadatu al-mufawwadati
kang den pasrai atau kang den pasrahaken qabla fardin ing dalam sadurunge mestiaken mahar qabla fardin ing dalam sadurunge mestiaken mahar minaz zauji saking bojo lanang awil hakimi utawa pak hakim fayajibu maka wajib laha kadue zaujah apa mahrul misli mahar pepadan apa mahrul misli mahar pepadan binafsid dukhuli kelawan kahanane jima atau dukhul binafsid dukhuli kelawan kahanane jima atau dukhul. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sahhat tafwidu wajabal mahru fihi bisalasati asya. Ketika memasrahkan mas kawin dalam pernikahan itu sudah dianggap sah, maka wajib mahar itu diberikan disebabkan oleh 3 hal. Jadi ketika sudah sah catatannya, mahar itu baru wajib diberikan apabila terjadi 3 hal. Yang pertama, ayyafridahu zawju ala nafsihi wa tarduz zawjatu bima faraduh. Yang pertama, seorang suami itu sudah menentukan maharnya untuk dirinya, mahar yang wajib diberikan oleh dirinya, dan di samping itu mahar yang sudah ditentukan tadi itu diridhoi oleh sang istri. Jadi ini jadi syarat gitu Ki. Mahar yang ditentukan oleh seorang suami itu harus diridhoi oleh seorang istri. Catatannya, apabila mahar yang ditentukan oleh suami itu kurang dari mahar umumnya. Berarti mahar umumnya itu misalkan katakan 1 juta, ternyata mahar yang ditentukan suami 500.000, maka syaratnya sang istri harus ridho akan mahar itu. Karena kurang dari ketentuan umum, gitu ya. Karena mahar misal itu kan mahar secara umum. Umumnya wanita yang semacam itu senang menerima mahar itu yang disebut dengan mahar misal. Atau mahar yang diberikan oleh seorang suami atau mahar yang ditentukan oleh seorang suami itu berupa mahar yang mengikuti mata uang di selain negaranya. Kalau negara kita mata uangnya menggunakan rupiah, kemudian toh nanti misalkan ada kasus seorang suami memberikan mahar, menentukan mahar kepada istri dengan mata uang ringgit atau dolar misalkan. Kalau ada penyelewengan semacam itu, maka disyaratkan sang istri harus ridho akan pilihan yang ditentukan oleh seorang suami. Namun dawuh ulama, wa illa fala yu'tabaru ridhoha haitsu saddaqathu ala annahu masru misliha. Ketika beberapa pertimbangan tadi itu tidak ada, artinya ya normal-normal saja. Sang suami ini menentukan maharnya 1 juta misalkan, itu mahar misal misalkan, maka tidak dibutuhkan syarat untuk ridhonya seorang istri karena normal. Tadi yang dibutuhkan ridho itu apabila mas kawin yang ditentukan kurang dari mahar misal, itu kan masalah, kurang dari mahar misal. Atau mas kawin yang ditentukan oleh sang suami itu menggunakan mata uang yang berbeda, tidak mata uang yang digunakan di wilayah itu, maka itu juga butuh pertimbangan ridho. Sehingga kalau normal-normal saja,
seperti contoh mahar yang ditentukan itu 1 juta rupiah dan mahar misil ya semacam itu, maka ridhonya perempuan tidak dipertimbangkan, artinya tidak dibutuhkan. Ridhokah ataupun tidak itu sudah dianggap cukup. Terus kata tadi, hukum dari 3 hal ini berlaku. Catatannya apabila tafwid, memasrahkan mahar dalam sebuah pernikahan itu dianggap sah. Kalau masih belum sah, contoh seperti katafwidi ghairir rasyidah, seperti pasrahan mahar atau mas kawin dari seorang istri yang idiot, seorang istri yang safeh, itu kan tidak boleh memasrahkan mahar, iya kan? Karena ibaratnya ungkapan yang keluar dari lesannya itu ghairu mu'tabar, tidak dipertimbangkan oleh syariat, tidak dianggap oleh syariat, karena memang idiot. Kalau demikian, maka di situ tidak perlu mempertimbangkan 3 hal ini. Jadi 3 hal ini muncul apabila tafwid, pemasrahan mas kawin dalam nikah itu sudah dianggap sah. Sementara ring bini seidiot itu adalah ring bini yang tidak pintar, artinya keluar dari syarat tafwid. Syaratnya tafwid salah satunya ring bini seapa seragi mahar itu harus normal akalnya, tidak idiot, tidak muflis, tidak safeh, tidak terkena hajar. Pahami? Ini catatannya demikian. Kemudian kenapa alasannya perempuan yang di situ idiot atau safeh itu tidak boleh melakukan pemasrahan dalam mas kawin? Karena dahulu ulama li'anna tafwidhu suratu tabarru'in nadharan likaunihi la yajibu bil 'aqdi syai'un. Karena tafwid masra'agi mas kawin dalam nikah itu adalah satu bentuk tabarru. Sampean oningkapi tabarru itu kayak apa? Tabarru itu adamul muawadah, tidak ada timbal balik. Tidak ada timbal balik. Kalau dalam transaksi akad jual beli atau transaksi yang lain, contohnya seperti hibah. Hibah itu kita memberi tidak mengharap kembali. Dan di situ syaratnya kalau akad itu tabarruk maka harus tidak hajar. Artinya orang itu harus normal, perempuan itu harus normal, tidak idiot, tidak gila. Itu syaratnya demikian. Nah, oleh karena itu mentafwid nikah tak sah, maka tidak perlu melanjutkan beberapa tahapan yang berjumlah tiga hal ini. Pun ini yang pertama. Kemudian 3 hal yang disebutkan dalam takrib ini itu tidak harus semuanya ada. Jadi kalau kita perhatikan, coba kita perhatikan, wajibal mahru fihi bi salasati asya. Kalau melihat dengan ibarah atau ungkapan ke musannif, seolah-olah 3 hal ini harus ada. Jadi ketika tafwid itu sudah sah, maka 3 hal ini harus diberlakukan untuk mendapatkan kewajiban mahar. Seolah-olah demikian. Tapi kalau melihat redaksi lebih dalam, au yafridahul hakim, itu menggunakan au. Au itu dalam nahwu berfaedah salah satunya lit takhyir, yaitu memilih. Berarti kalau ini faedahnya lit takhyir, maknanya atau muradnya 3 syarat yang ditetapkan tadi itu tidak harus kumpul jadi satu, tapi salah satu diantaranya itu kok ada, maka sudah dicukupkan. Berarti muradannya ketika tafwid itu sah, maka
wajib mahar itu diberikan kepada seorang istri disebabkan salah satu dari 3 hal, bukan disebabkan oleh tiga hal, salah satu dari 3 hal. Padan dari kan mubtilatus shalah atau mubtilatul wudu itu kan. Hal-hal yang membatalkan wudu itu ada berapa? Ada 5. Pokok banyak di situ. Macam-macam mubtilatil wudu. Kalau misalkan kita ambil satu pendapat yang mengatakan mubtilatil wudu ada 7 atau ada 5 lah. Apakah 5 itu harus bersamaan? Ada. Contoh misalkan akan tok kudu abareng menyentuh kemaluan atau dengan menyentuh bukan mahramnya atau dengan misalkan kencing, semuanya harus kumpul jadi satu kan tidak. Jadi yang membatalkan wudu itu disebabkan salah satu dari sabab-sabab batalnya wudu, salah satu. Dengan satu saja itu sudah cukup untuk membatalkan. Contoh misalkan akan totut itu sudah batal. Tidak harus bersamaan dengan menyentuh kelamin misalkan atau menyentuh perempuan yang bukan mahram. Dan ini juga sama. Artinya 3 hal ini tidak harus kumpul jadi satu. Cukup dengan satu saja itu sudah menetapkan hukum kewajiban memberikan mahar. Au yafridahul hakim ala zawji wa yakunul mafrudu alaihi mahrul misli. Atau pilihan yang kedua, kalau sang suami itu tidak berkenan untuk menentukan mas kawin, maka yang menentukan adalah Pak Hakim. Pak Hakim dalam hal ini baik hakim secara aman atau hakim secara khususon. Hakim secara umum ya Pak Qadhi, orang yang memang memiliki wilayah atau kekuasaan dalam memimpin keagamaan, atau wali khusus seperti orang yang diangkat untuk berkuasa dalam hal-hal keagamaan, dan itu khusus seperti Pak KUA atau Pak Modin. Itu Pak Modin itu kan orang yang diangkat khusus masalah keagamaan di wilayah itu. Jadi mensering laki atau sang suami ini tidak mau menentukan mas kawin, maka pilihan yang kedua hakim nanti yang menentukan. Wa yakunul mafrudu alaihi mahrum mislin atau mahrul misli, dan mahar yang ditentukan oleh Pak Hakim itu harus mahar misal. Beda dengan suami tadi. Kalau suami misalkan mahar misalnya 1 juta, kemudian sang suami menentukan, oh ya dek, nanti maharnya sambian itu saya kasih uang 2 juta, maka yang wajib diberikan 2 juta. Karena yang menentukan adalah seorang suami. Tapi kalau yang menentukan mahar itu hakim, maka disyaratkan harus mahar misal. Mahar mengikuti umumnya perempuan itu. Menurut bidik ngajiyah misalkan cantik orangnya, nasabnya baik, kekayaannya di situ mapan, maka berapa nominal mahar yang biasa disukai oleh wanita kayak itu? Kalau misalkan 1 juta ya 1 juta, itu ketetapan dari Pak Hakim. Dan di sini disyaratkan ketika hakim yang menetapkan sebuah mahar atau yang menentukan sebuah mahar, hakim itu harus mengetahui kadar ukuran mahar itu. Untuk apa kok harus mengetahui? Agar dipertimbangkan apakah mahar itu melewati mahar misal atau melebihi mahar misal atau kurang dari mahar misal. Karena itu perlu. Mahar misal itu, mahar secara umum itu harus betul-betul dipertimbangkan biar tidak jadi masalah. Karena yang ditakutkan nanti kalau tanpa pemantauan atau pemeriksaan lebih dalam dari Pak Hakim, dikhawatirkan mahar misal itu kurang dari umumnya. Dekik 1 juta misalkan kaku ireng bini yang kayak gitu, malah jening 10.000 misalkan, itu kan masalah.
problem besar itu. Bahkan nanti akan menimbulkan adawah di antara zaujain, suami istri, atau malah justru lebih daripada mahar misal. Maka itu pun juga masalah yang berat nanti pada pihak suami. Sehingga sangat-sangat dibutuhkan sang qadhi atau Pak Hakim secara umum itu mengetahui kadar ukuran mas kawin. Terus di sini yang disunnahkan bagi seorang perempuan itu boleh habsu nafsiha hatta yafridu laha litakuna ala basiratin fi taslimi nafsiha. Ketika ada satu pemasrahan mas kawin dalam pernikahan, ini boleh bagi reng bini menahan dirinya untuk tidak menuntut sang suami. Jadi katakan secara kasar, cunyucu selake, ayo mas, tang mas kawin bila saya bagi berapa tang mas kawin, itu kan mendesak suami namanya. Jadi boleh bagi sang istri, bahkan ini jauh lebih baik. Jauh lebih baik sang istri itu wis mendel saja, diam saja, wis tidak ngapa-ngapain, pasrah kepada sang suami. Hingga nanti sang suami betul-betul mantap memikirkan mas kawin yang sesuai dengan apa yang dicintai sang istri, mas kawin yang disenangi oleh sang istri. Makanya di sini ala basiratin fi taslimi nafsiha. Ketika reng laki itu didesak oleh sang istri, maka berpikirnya di situ terganggu. Bajan selaki itu memberikan mas kawin yang membuat puas bagi sang istri, ketika didesak akan berubah pikiran nanti. Arengko penyaman tapi ko pikir penyaman dadi desak, dia tuntut. Ya bendaya torot rala berina. Sangang polo sanga ibu bila misalkan. Sangang polo sanga ibu tina le cerah misalkan. Itu akan berdampak demikian kalau ada desakan. Ketika sang suami sudah menentukan, dek maharnya di situ saya tentukan 1 juta rupiah. Ini misalkan, maka boleh juga bagi sang istri untuk menahan diri, jangan menuntut juga, untuk segera diberikan. Mas tulian kakele nyebut 1 juta, laku kudu mareh, laku kudu bagi kangko, itu lebih baik jangan. Walaupun boleh-boleh saja itu haknya sang istri. Tapi lebih bagus sering bini itu diam saja, wes biarkan sesuai kehendak sang suami saja kapan mau diberikan. Beda kasus kalau mas kawin yang ditentukan sang istri itu sifatnya muajjal. Muajjal itu mas kawin yang akan diberikan sesuai dengan janji, tempo yang ditentukan. Contoh misalkan dek mas kawinnya bingko ibrina 10 juta misalkan, 10 juta. Nanti saya kasih 1 minggu depan, atau minggu depan saya kasih mas kawin ini. Maka boleh di minggu yang sudah datang atau minggu yang sesuai perjanjian itu, sang istri menuntut kepada suami, mas sitiah bektonalah sampean menyerahkan mas kawin itu boleh. Kenapa? Karena sifatnya mahar muajjal, dikasih waktu tempo. Paham ki? Ada batas waktu. Amma ridho zawjaini bima yafriduhu fala yustaratuh. Kemudian ketika sang qadhi atau Pak Hakim menentukan mahar pernikahan kepada sang istri sebagai pengganti dari sang suami, maka tidak disyaratkan kedua belah pihak, suami atau istri, harus ridho dengan apa yang telah ditetapkan oleh Pak Hakim. Jadi Pak Hakim ini menentukan, wes mas kawinnya 1 juta lah jong, bagi ke bini nah, sebini tak oleh anyak nyang, selaki juga tak oleh anyak nyang, kudu ridho semuanya. Kalau sudah hakim yang menentukan. Kenapa? Karena al-amru yafi amril hakim. Persoalan demikian itu ya persoalannya hakim. Wal hukmu fi hukmil hakim, dan hukum itu yang menghukuminya justru Pak Hakim. Yang lainnya tidak boleh ikut-ikutan. Kalau sudah pasrah kepada Pak Hakim. Pahami?
Beda kasus nanti ketika sang suami kata tadi yang menentukan mahar, maka boleh bagi sang istri menggugat, oh itu terlalu murah mas, tambahin segini, atau itu terlalu mahal, kurangin sedikit, itu boleh kalau sang suami. Au yadkhula ay zawju biha ay zawjati al-mufawwidah qabla fardin min az-zawji awil hakim. Atau faktor yang ketiga yang mewajibkan mas kawin itu untuk ditentukan dan diberikan nanti dengan menjimaknya seorang suami kepada seorang istri, baik jimak fil kubul au fit dubur, menjimak lewat jalan depan ataupun lewat jalan belakang, baik jimaknya di situ halal atau muharramah, jimaknya diharamkan. Contoh yang diharamkan seperti jimak tatkala nasibini ihram atau beselaki tepan ihram melakukan hubungan intim, atau bersebini di situ dalam kondisi haid, maka tetap ketika sudah terjadi jimak maka wajib sang suami memberikan mahar misal. Dan syaratnya jima itu terjadi sebelum ada penentuan mas kawin dari sang suami ataupun pak hakim. Sang suami belum menentukan kepada sang istri, dek mas kawinnya 1 juta, belum ngomong begitu, moro-moro sudah digarap sang istri. Atau pak hakim belum menentukan mas kawin, moro-moro sudah digarap duluan sama sang suami istrinya. Maka nanti wajib dengan adanya jima tadi sang suami memberikan mahar misal gitu kan, fayajibu laha masrul misli binafsid dukhul, hanya disebabkan dengan jima itu saja bisa menetapkan kewajiban mahar misal. Ini Allahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sekedar pengumuman bahwa untuk pengajian wajib harian itu diliburkan mulai besok. Artinya besok masih ngaji, maksudnya besok ngaji terakhir, insya Allah sore itu sudah terakhir dalam catatan ngaji harian, berarti dilanjut dengan ngaji kilatan nanti ba'dal haflah, karena ini Sabtu, Minggu, Senin, hari Senin sudah haflah, insya Allah besoknya Selasa, malam Rabu, hari Rabu atau malam Rabu nanti sudah dimulai kilatan Ramadan. Jadi ini sekaligus pengumuman kilatan Ramadan akan segera dilaksanakan di hari Rabu depan atau malam Rabu depan, menunggu informasi lebih lanjut. Insya Allah kalau tidak malam Rabu, hari Rabu. Untuk masalah kitabnya nanti kami umumkan di acara haflah, kitab yang akan dikaji di kilatan Ramadan ini. Jadi itu mulai besok sore itu insya Allah sudah libur ngaji wajib hariannya. Kan nyaman lah kan nak berdebrai ini kan ni. Pera kafe. Kengen je tak seterusnya. Pun.